bersama Kanwil DJP Jateng 2 memahami PMK 34 tahun 2025 tentang barang bawaan jamaah haji. Langsung saja saya akan mulai dengan pertanyaan mengapa diterbitkan PMK nomor 34 2025 terkait dengan barang bawaan jamaah haji. Silakan monggo yang akan menjawab. Oke. Sebelumnya Mas Manggala, ini sebetulnya ini aturan yang umum gitu ya. Jadi sebetulnya ini tidak langsung mengacu kepada barang jemaah haji, tapi memang karena proses haji ini erat kaitannya gitu ya dengan proses ke luar negeri, di mana biasanya kalau di luar negeri itu kita mengenal dalam perusahaan perpajakan sama bea cukai itu ada daerah pabean gitu ya. Artinya di sini kita mau ya sedikit menginfo mumpung ini masih musim haji gitu ya. Nah sebetulnya yang diatur dalam PMK ini adalah perlakuan gimana nanti ketika jemaah haji dalam konteks saat ini tuh akan gimana perlakuannya barang-barang yang dibawa jemaah haji baik ketika ketika melakukan ibadah dan sudah kembali dari ibadahnya seperti itu. Nah PMK ini sebetulnya merupakan penyempurnaan gitu Mas ya dari PMK sebelumnya tahun 2017 hampir 9 tahun yang lalu mungkin gitu ya, dari 9 tahun yang lalu kemudian disempurnakan proses bisnisnya. Jadi memang ada dimasukkan unsur haji di sini untuk memberikan selain efisiensi pelayanan yang lebih baik juga memberikan sentuhan yang lebih humanis gitu ya. Nah, apalagi memang ya haji memang sudah merupakan program rutin, apalagi kita sebagai negara muslim terbesar seperti itu. Oke. Gambarannya seperti itu. Iya. Kemudian Pak Taufik barangkali ada tambahan Bapak, silakan. Ya mungkin juga ini peran dari negara gitu ya, dari pemerintah untuk hadir memberikan insentif yang lebih kepada rakyat, kepada masyarakat terkait tadi barang bawaan jemaah haji yang saat ini sedang melaksanakan ibadah haji tentunya. Oke, baik. Kemudian mungkin bisa disampaikan Bapak perubahan dalam PMK 34 2025 ini secara fokus dia dalam hal apa begitu, silakan. Yang pertama di sini dipertegas gitu Mas. Jadi karena kita tahu di sini ada penyempurnaan dari proses bisnis sebelumnya yang sudah dievaluasi, di sini dipertegas. Yang pertama dipertegas mengenai batasan nilai pabean yang mendapatkan fasilitas, itu yang pertama. Kedua juga diberikan penginformasian yang lebih jelas gimana tata cara custom declaration-nya gitu ya, pemberitahuan pabeannya di bea cukai seperti apa. Juga kalau kita ingat waktu itu sempat viral ada case tentang warga negara Indonesia yang tiba di Indonesia setelah mendapatkan penghargaan dan itu sempat viral. Nah, disitulah di PMK ini juga ditegaskan bahwasanya barang-barang yang didapat dari hasil penghargaan gitu ya Mas atau hadiah itu di sini ditegaskan bahwa di sini mendapatkan fasilitas bebas masuk dan juga bebas PPN. Karena waktu itu seperti kita tahu ketika suatu aturan disusun biasanya nanti kan ada penyesuaian, ada penafsiran yang berbeda seperti itu. Nah, di situ ketika pernah ternyata dari situ memang ada case yang viral yang sempat jadi perbincangan, akhirnya di sini ditegaskan lagi. Nah, salah satu penegasannya dicantumkan di PMK ini seperti itu. Oke, baik. Lalu masyarakat juga ingin tahu Bapak terkait dengan apa sih sebenarnya tadi disampaikan oleh Pak Randy, ada bisnis customs declaration. Nah, monggo silakan. Iya, baik. Jadi pendengar sekalian, untuk penumpang ataupun orang yang bepergian dari istilah kami dari daerah pabean menuju ke luar daerah pabean ataupun sebaliknya. Nah, di bea cukai itu ada namanya tadi customs declaration, yaitu pemberitahuan tentang barang ataupun yang lainnya yang akan dibawa dari daerah luar pabean ke daerah pabean. Oke, baik. Dan mengapa jamaah haji mendapatkan perlakuan khusus? Sedangkan jumlahnya tidak sedikit gitu. Terkait dengan barang bawaan juga otomatis kan
sortirnya dan ini cukup butuh Dan- tenaga juga ya. Jadi kalau memang untuk kegiatan haji di Indonesia itu memang sudah pasti gitu Mas ya. Jadi memang setiap tahun itu sudah pasti ada dan jumlahnya malah meningkat. Ya, karena kuota ditingkatkan terus. Nah, ternyata dalam prosesnya proses keberangkatan juga waktu kepulangan itu seringkali diperlukan pendekatan yang lebih humanis gitu ya, karena jumlahnya banyak tadi. Kita tahu karakteristiknya dari jemaah haji itu kan sangat beragam ya Mas, bisa dari usia, juga dari latar belakang ekonomi, semua sangat beragam. Jadi ketika itu memadati suatu terminal, baik itu keberangkatan atau kedatangan, maka diperlukan pendekatan khusus juga seperti itu. Apalagi kalau kita bicara tentang PMK 34 itu bicara tentang barang yang akan melintasi batas suatu negara nih, dari Indonesia ke negara lain seperti itu. Nah, ketika lalu lintas barang ini yang akan dibawa oleh jemaah haji yang jumlahnya banyak ini, maka perlu satu istilahnya kesepakatan proses bisnis yang baku gitu ya. Jadi di sini ditekankan bahwasanya mulai 6 Juni 2025 itu sudah diberikan fasilitas kepada jemaah haji ini, jemaah haji yang baik statusnya haji reguler dan juga haji khusus ini, untuk custom declaration-nya atau gampangnya kita bilang pelaporan ke bea cukainya itu cukup dengan lisan aja Mas, seperti itu. Jadi di aturan sebelumnya itu diatur bahwasanya ada nanti pengisian dengan tertulis dan juga dengan media tertentu. Nah, ini kita disederhanakan di PMK ini. Artinya ya supaya prosesnya lebih cepat dan kita juga mengakomodir untuk jemaah haji yang usianya sudah bisa jadi lebih dari 60 tahun atau memiliki keterbatasan fisik, kita akomodasi di sini. Jadi sehingga pendekatannya adalah memang karena jumlahnya banyak, suatu kegiatan yang rutin ya kita berikan fleksibilitas sama pendekatan yang lebih humanis seperti itu di PMK seperti ini. Di PMK ini itu yang ingin disisipkan gitu. Ada penekanan poin. Oke. Pak Taufik, saya ingin bertanya juga tentang kira-kira mengapa Bapak pemerintah ini perlu dan akhirnya mengubah aturan sebelumnya mengenai barang bawaan penumpang dan jamaah haji. Iya, baik. Jadi Mas Manggul dan juga pendengar sekalian, karena di sekarang kan semua serba banyak perubahan gitu ya. Dan tentunya nilai kurs ataupun nilai uang ataupun nilai barang itu kan juga berubah. Nah, kemudian juga barang bawaan untuk jamaah haji juga nilainya itu akan berubah, sehingga di sini perlu ditegaskan, diatur kembali yang tadi untuk mengakomodir perubahan-perubahan tersebut, sehingga batasan untuk barang yang bisa dibawa dan tidak nanti dipotong pajak maupun biaya masuk, nah itu juga lebih humanis nilai untuk yang bisa dibawa seperti itu. Iya. Lalu untuk barangnya sendiri Bapak, kira-kira lingkupnya seperti apa dan barangnya apa saja sih Bapak yang biasanya selalu timbul sedikit permasalahan gitu ya terkait apa yang terlalu kebanyakan atau apa gitu? Kalau untuk barangnya sendiri sebetulnya batasannya cukup jelas. Artinya yang di sini yang diberikan fasilitas bebas bea masuk dan juga PPN itu, yang pertama adalah barang tersebut barang yang digunakan untuk keperluan pribadi Mas Manggala. Keperluan pribadi dalam arti tidak untuk komersialisasi seperti itu. Jadi memang barang pribadi. Kemudian barang tersebut adalah barang yang dibawa pada saat datang di terminal kedatangan seperti itu. Meskipun untuk terminologi kedatangan atau terminologi yang dibawa oleh penumpang itu diperluas. Artinya tidak serta-merta saat penumpang tersebut datang kemudian barangnya ada, tapi diperluas hingga 15 hari ke depan setelah jemaah datang atau juga 1 bulan sebelum jemaah datang. Jadi selama ada periode tersebut, barang tersebut masih dalam kategori barang yang mendapatkan fasilitas. Kemudian untuk barang-barangnya sendiri itu dipertegas dengan nilai
nilai pabean yang mendapatkan batasan tadi, artinya yang mendapatkan fasilitas dibatasi sampai dengan 500 US dollar untuk jemaah haji reguler, sedangkan jemaah haji yang khusus itu mendapatkan nilai batasan pabean sebesar 2.500 US dollar. Jadi di situ ada penegasannya, kemudian dijelaskan barangnya harus datang dalam jangka waktu kapan dan juga penggunaan barangnya sendiri itu apa, seperti itu. Oke. Ada juga istilah FOB, Bapak. Nah, mungkin bisa disampaikan terkait dengan ini apa? Karena kan banyak istilah-istilah yang harus diketahui oleh penumpang ataupun jamaah terkait dengan hal ini. Ya, FOB merupakan kepanjangan dari Freight on Board, jadi tempat barang itu akan tiba. Jadi nanti dinilai dari situ. Tadi dijelaskan juga dari Mas Randy bahwa ada nanti perpanjangan sampai 15 hari itu ya. Nah, nanti akan dihitung dari FOB ketika barang itu sudah dibawa dari jemaah tadi, nilainya berapa, diberitahukan berapa. Ketika dia memenuhi batas tadi, maka dia tidak akan dikenakan biaya masuk, kemudian juga PPN maupun BPH. Ataupun ketika nanti ternyata melebihi batas itu, nanti kelebihannya itu akan dikenakan biaya masuk dan juga pajak lainnya. Oke, baik. Lalu satu hal juga yang selalu menjadi bawaan yang masif hampir semua jamaah membawa, yakni oleh-oleh, Bapak. Nah, bagaimana dengan oleh-oleh haji ini? Apakah termasuk ke dalam hitungan barang pribadi begitu? Baik, jadi sebetulnya kalau kita lihat sifatnya, sebetulnya oleh-oleh itu barang pribadi gitu Mas ya. Kecuali jadi gini, setiap petugas bea cukai itu mempunyai kewenangan berdasarkan manajemen resiko dari yang ada di lapangan nanti untuk mengklasifikasikan apakah barang oleh-oleh ini memang masuk sebagai, dapat diyakini sebagai barang pribadi atau tidak. Biasanya kan pasti ada indikasinya gitu Mas ya. Jadi misalnya kalau memang dari satu jemaah dengan membawa batasan 500 US dollar tadi kan lebih gampang untuk mengidentifikasi ini sebagai barang pribadi. Tapi kalau lebih dari itu gitu ya, diperbolehkan, hanya kelebihannya akan dikenakan pajak dalam rangka impor. Karena kenapa kita bilang impor? Jadi pada dasarnya setiap pemasukan barang dari luar Indonesia ke daerah Indonesia itu diperlakukan sebagai impor. Jadi semuanya diperlakukan sebagai impor. Nah, kalau kita bilang oleh-oleh yang memang ketika dicek oleh petugas itu memang secara jumlah dulu tidak melebihi 500 dolar, kemudian secara sifatnya pun dapat diyakini sebagai oleh-oleh, ya biasanya langsung akan masuk jalur hijau, tidak ada pemeriksaan fisik seperti itu ya. Artinya pembuktiannya pas dilakukan cek di terminal kedatangan seperti itu. Ketika memang oleh-olehnya dapat diyakini sebagai memang hanya untuk tujuan pribadi ya nggak ada masalah. Oke. Iya. Berarti intinya kalau ada kelebihan batas begitu akan dikenakan biaya masuk. Betul. Ya. Atas selisihnya akan dikenakan. Oh, oke. Jadi bukan keseluruhannya tapi atas selisihnya. Atas selisihnya. Nah, jadi misalnya nih kuotanya tadi kan ada 500 dolar Mas ya. Yeah. Jadi misalnya dari jemaah tersebut misalnya membawa 600 senilai 600 dolar gitu ya. Nanti yang dijadikan tambahnya adalah atas selisihnya itu 100 dolar tadi. Bukan atas 600 tapi atas selisih. Oh iya, lebihannya gitu ya Pak. Oke, baik. Kemudian Pak Taufik, terkait dengan berapa besaran biaya masuk Bapak jika melebihi batas ini, mungkin bisa disampaikan kepada masyarakat. Iya, baik Mas Manggala. Jadi untuk batasan tadi yang melebihi ternyata tadi harus kena tarif biaya masuk, itu adalah tarifnya sebesar 10%. Sedangkan nanti untuk PPN juga nanti tarifnya 11% atau yang lain. Jadi ketika nanti tadi dijelaskan Mas Randy, ternyata batasannya 500 US dollar, ternyata dia membawa 600 US dollar, maka atas selisihnya yaitu yang 100 US dollar tadi akan dihitung biaya masuknya sebesar 10%. Oh, oke. Baik. Lalu kalau tadi uang sebagai biaya masuknya,
Tapi bagaimana dengan jamaah ataupun penumpang yang dia membawa uang dari luar negeri? Oke, jadi sebetulnya terkait dengan nilai uang gitu ya yang dibawa oleh penumpang itu ya Mas ya, itu sebetulnya ada aturan tersendiri. Tapi secara umum untuk yang wajib dilaporkan baik itu saat akan berangkat atau kembali lagi ke Indonesia, baik itu nilainya dalam bentuk rupiah atau menggunakan nilai mata uang lain itu sebesar 100 juta rupiah. Artinya ketika uang tersebut ketika melebihi jumlah tersebut, maka kewajiban pelaporan itu ada di tangan penumpangnya. Jadi memang ketika misalnya nih saya mau ke luar negeri, saya dalam rangka piknik gitu ya, jadi saya bawa 100 juta untuk uang saku, saya wajib untuk melaporkan Mas. Ketika berangkat saya harus melaporkan ke bea cukai, saya harus melaporkan ini loh, saya berangkat saya bawa 100 juta, silahkan dicek. Itu pasti dicek. Kalau yang 100 juta ini pasti akan dicek di sini. Kemudian ketika pulang saya pun harus melaporkan, ini saya dulu sudah berangkat, saya duduk boarding pas tanggal segini, saya bawa 100 juta, suratnya ada. Nah sekarang saya bawa lagi nih, kalau misalnya ada 100 juta pun saya harus laporkan lagi seperti itu. Tapi kaitannya dengan nilai uangnya yang wajib dilaporkan itu adalah sebesar 100 juta rupiah seperti itu. Oke. Itu ya. Nah, namun besarannya yang digunakan adalah rupiah Bapak ya? Iya. Tidak menggunakan dolar ataupun mata uang yang bukan, lain. jadi tetap 100 juta rupiah, cuma tinggal nanti dikonversi. Ketika nanti yang dibawa itu dalam bentuk bukan mata uang rupiah, nanti dikonversi Mas. Jadi kurs untuk perhitungan kayak misalnya kalau untuk kita bilang kurs untuk perhitungan pajak itu kan berlakunya setiap 2 minggu ya. Jadi setiap 2 minggu itu diperbarui sama Badan Kebijakan Fiskal, menerbitkan ini rate-nya berapa. Nah, dihitung disitulah pada saat kedatangan rate-nya berapa, kemudian nanti dikonversi pada saat berapa. Kan tadi setiap kali kedatangan ada pemeriksaan fisik ya Mas. Jadi di situ nanti pas pemeriksaan fisik tinggal dikonversi dengan tanggal hari ini, periode ini kursnya berapa ya. Nah itu nanti tinggal cocokkan oleh petugas dari bea cukai. Selain daripada oleh-oleh yang dibawa pribadi ataupun mungkin ada uang ya Pak ya, karena kalau sudah sampai Mekah kok kayaknya nggak bawa rial itu. Ya. Ada juga just tip Pak. Nah ini bagaimana terkait dengan praktek jasa titip begitu ya oleh-oleh? Monggo. Iya, jadi kalau dia jasa titip kan berarti sudah kita bisa kategorikan bukan barang pribadi gitu ya. Jadi mungkin nanti itu sudah termasuk kategori komersial, sehingga nanti tentu akan dikenakan lain, bukan termasuk kategori di PMK ini, yaitu untuk barang-barang bawaan pribadi. Namun jika tadi sudah termasuk yang komersial, terkait tadi ada jasa titip, nah sehingga tadi akan dikenakan tentunya sesuai ketentuan yang berlaku, tidak termasuk yang dikenai insentif atau fasilitas untuk yang tidak dikenakan biaya masuk ataupun PPN dan PPh-nya. Oke, lalu lebih terperinci Bapak terkait dengan hal ini kan berarti penumpang akan ditanya gitu. Ini barang pribadi, oleh-oleh pribadi atau jasa titip. Bisa saja kan mereka mengaku sebagai oleh-oleh. Bagaimana cara lebih tepatnya begini, bagaimana memonitoring ini atau memantau hal ini? Sebetulnya yang filter yang pertama itu dari batasannya dulu Mas. Jadi ketika tadi sudah disebutkan bahwasanya ada batasan sebesar $500 tadi, itu sebagai filter pertama. Ketika barang itu, ketika yang dibawa oleh penumpang itu di bawah nilai itu, kita nggak pertanyaan lagi lah. Artinya sudah ada studi terkait dengan berapa sih kebijakan kira-kira yang sering dibawa oleh wisatawan atau jemaah haji itu kalau dalam kondisi yang lumrah gitu ya. Nah, itu yang pertama tadi filternya seperti itu. Terus yang kedua biasanya dari jenis barang bawaannya seperti itu ya. Kalau kita bilang misalnya dari jemaah haji, misal konteksnya dalam jemaah haji, ya
saya rasa sebagai oleh-oleh pasti tidak jauh-jauh dari yang di sana gitu ya Mas ya. Jadi kalau memang ya biasanya kita bilang misalnya pasti oleh-oleh bisa dalam bentuk makanan seperti itu atau misalnya dari bentuk cindera mata gitu ya. Jadi dari petugas yang ada di lapang biasanya sudah memiliki apa ya, insting tersendiri gitu ya. Oh ini sebetulnya memang masih bisa, atau oh ini kok kelihatannya kok ada yang aneh ya gitu lah. Jadi misalnya dari sana kok bawa TV gitu ya, boleh-boleh aja gitu. Tapi sebenarnya ya selama totalnya di bawah $500 tadi ya monggo. Tapi yang di atas itu masih ada sesuatu yang aneh nih kan gitu ya. Seperti itu sih. Tapi memang di sini pendekatannya lebih ke jumlahnya dulu seperti itu. Sebelum masuk ke manajemen resiko lain yang memang dimiliki oleh bea cukai. Tapi untuk filter di peraturan ini adalah dari batasan jumlahnya dulu. Batasan jumlahnya dan kemudian memang barang itu untuk keperluan pribadi. Baik. Kalau tadi menghitung uang mungkin bisa dihitung secara dengan mesin ataupun manual gitu Bapak ya. Harus 100 juta selebihnya nanti akan dikenakan biaya masuk. Lalu kemudian untuk menghitung estimasi pungutan barang bawaan. Nah, ini seperti apa Bapak? Ya dimaksud pungutannya seperti apa nih misalnya? Jadi contoh nih membawa barang yang ternyata dia itu lebih dari kapasitas yang ditentukan begitu. Jadi yang gini, ketika barang itu masuk, itu kan nanti kan ada pemeriksaan terlebih dahulu. Nah di situ jemaah atau penumpang lain lah, kita kira penumpang lain, itu nanti harus menunjukkan ketika itu dalam bentuk barang nanti harus menunjukkan kita bilang bukti bayar atau invoice seperti itu. Faktur Nah, dari itu kita cek dulu seperti apa. Nah, baru ketika memang sudah di kategori yang lebih dari nilai kuota pabean tadi, barulah nanti ada selisihnya dihitung ulang seperti itu. Tapi yang jelas biasanya tetap harus ada menunjukkan bukti pembayarannya dulu. Seperti itu. Kalau terkait dengan pembayarannya seperti yang saya bilang tadi dari selisihnya sebetulnya ketika barang bawaan dari penumpang itu melebihi dari kuota itu ada dua pungutan yang dikenakan. Yang pertama adalah berupa biaya masuk sebesar 10% dan juga yang kedua adalah PPN sebesar 12% sebetulnya. Nah cuma kalau kita bilang PPN itu karena kemarin ada kebijakan khusus di mana PPN itu tarifnya 12%, tapi dasar pengenaannya itu tidak dihitung 100%. Jadi dihitungnya 11/12. Jadi kalau kita bilang formalnya itu PPN 12%, tapi rasanya yang dibebankan ke penumpang itu hanya 11%. Begitu. Jadi ketika ada barang yang melebihi $500 tadi atas selisihnya akan dikenakan satu biaya masuk dan juga yang kedua PPN, tapi atas selisihnya tadi. Gitu. Jadi ya kalau memang misalnya barang tadi misalnya kelebihannya misalnya $100, berarti nanti untuk biaya masuknya $10, kemudian untuk PPN-nya berarti nanti $11. Jadi ketika nanti suatu penumpang pas diperiksa ternyata kelebihan, berarti nanti apabila ingin mengeluarkan barang tersebut berarti harus membayar lagi sebesar 10% dari biaya masuk sama yang 11% dari PPN tadi. Misalnya kelebihannya misalnya harganya 10 juta, berarti nanti biaya masuknya 1 juta sama 1,1 juta, berarti ada kembali lagi 2,1 juta. Itu nanti tagihannya dikeluarkan langsung dari bea cukainya. Jadi nanti di situ penumpang tinggal membayar, kemudian setelah pembayaran diterima, divalidasi oleh petugas dari bea cukai. Ketika semua sudah terkonfirmasi, maka ada dokumen untuk pengeluaran barang tersebut. Termasuk barang yang waktu tibanya tidak bersamaan. Tadi kan ada rentang 15 hari ke depan sama 15 hari sebelum itu, nanti juga ketika diperiksa pada melebihi batasan karena di hold sementara dulu, dikeluarkan tagihan dibayarkan, barang dikeluarkan, seperti itu. Lalu ini Pak, terkait dengan hal ini kan otomatis jamaah juga ingin tahu terus bagaimana caranya supaya saya itu tidak ada urusan dan terkena masalah di bea cukai. Monggo silakan Pak. Mungkin. Baik. Jadi kami sarankan kepada jamaah haji atau penumpang ketika agar nanti tidak terkena pajak lebih,
silahkan dipahami dulu tentang batasan tadi, kemudian silahkan memberitahukan barang bawaan itu dengan jujur tentunya ya, agar nanti tidak timbul masalah di kemudian hari ataupun nanti ternyata ada solusi lebih berdasarkan perhitungan dari petugas yang ada di lapangan itu. Oke. Kalau Iya. boleh menambahkan sedikit, Boleh, silakan. biasanya yang akan jadi istilahnya perdebatan itu adalah tentang kurs gitu mas. Jadi kursnya itu kan kadang-kadang beda ya. Jadi mungkin jemaah haji sudah tahu barang saya ini nilainya mungkin pas di saat itu harganya mungkin mepet dengan batasan kuota, tapi secara kurs yang diketahui mungkin masih tembus. Sedangkan kita tahu kurs itu ditentukannya setiap 2 mingguan. Jadi yang perlu diperhatikan betul adalah kursnya berapa. Jadi menghitungnya nanti dari kurs yang sudah ditentukan gitu ya, bukan dari kurs yang beredar dari internet misalnya gitu loh. Jadi ketika yang pertama itu, jadi ya otomatis ketika akan membelikan barang sesuaikan dengan kuota. Kalau sesuaikan juga dengan kursnya. Ketika memang kuotanya sudah melebihi, berarti sudah disiapkan jauh-jauh hari, berarti memang berarti nanti saya pada saat di terminal kedatangan berarti saya nanti akan ada pembayaran tambahan sebesar biaya masuk dan juga BPN tadi. Biasanya dari kursnya itu sih. Kesalahan yang sering dilakukan jamaah apa sih Pak dari pengalaman yang lalu-lalu? Biasanya kalau untuk biro hajinya itu sudah kompeten, sudah lama itu sebetulnya sudah terhandle dari sana ya, Mas. Artinya memahamkan ya. Iya, jadi ketika dari sana sudah ini nanti tata cara seperti ini, hal yang diperlukan seperti itu. Tapi ketika mungkin ada beberapa hal yang mungkin bisa jadi tidak terinformasi yang semua ya, ada yang kelolosan tidak melaporkan pabean tadi sih. Jadi tidak ke custom declaration, atau bisa juga ya itu tadi sebetulnya lebih ke tidak melaporkan itu. Jadi ketika ditanya atau juga membawa tapi tidak mengetahui isi kopernya juga ada. Jadi mungkin yang packing bukan iya. bukan yang bersangkutan nih ya. Jadi ketika mulai dicek mulai bingung ini kan. Itu ada juga seperti itu. Jadi ya mungkin tipsnya ditambah satu Pak Taufik, kenali yang Anda bawa seperti itu kan. Jasib tadi ya, jasib tadi itu ya. Iya. Oke, baik. Lalu kemudian terkait dengan barang elektronik tadi sudah ya Pak, sama seperti televisi yang tadi dicontohkan Pak Randy. Iya, jadi pada dasarnya ini karena ini aturan umum ya, sepanjang memang tidak melebihi $500 dan juga dapat dikategorikan untuk barang pribadi ya sebetulnya masih dapat fasilitas itu. Tapi kalau sudah keluar dari ranah itu ya semua pasti akan kena seperti itu. Termasuk HP lah kita bilangnya. HP pun ketika mungkin yang paling ngetren mungkin yang iPhone gitu ya, karena dia seri internasional, ada yang seri di kita gitu ya. Itu ketika di sini memang misalnya pas masuknya memang kalau itu ya bisa saja nanti dikenakan di sana. Meskipun HP kan sebetulnya bisa masuk keperluan pribadi itu ya. Tapi ketika nilainya lebih dari $500 dan memang bisa jadi mungkin pas bawa, jadi waktu berangkat bawa satu HP, kemudian waktu pulang misalnya bawa 3 HP kan otomatis akan jadi bahan monitoring juga. Ini apakah justip atau apa. Biasanya akan jadi sepanjang lebih dari 500 dan juga tidak diyakini sebagai barang pribadi, bisa saja harus diselesaikan biaya masuk dan juga PPN-nya. Oke. Dari tadi kita singgung tentang haji, lalu bagaimana dengan umroh? Apakah sama sebenarnya? Karena sama-sama penumpang pesawat ini. Baik, di PMK ini memang khusus disebutkan itu untuk haji. Jadi untuk umroh karena dia berlakunya tidak khusus seperti haji, jadi mungkin untuk umroh ini berlaku yang ketentuan umum. Oke, kalau menambahkan sedikit Mas, jadi kalau sebetulnya kalau pembedaannya kalau dari aturan yang di sini adalah terkait dengan custom declaration-nya. Jadi ketika umroh, jadi gini, aturan dari default dari custom declaration itu
adalah pemberitahuan secara tertulis seperti itu. Tapi untuk jemaah haji itu mendapatkan fasilitas untuk jemaah haji, untuk penumpang yang berusia 60 tahun, kemudian penumpang yang memiliki keterbatasan disabilitas, kemudian tamu negara itu mendapatkan kemudahan untuk custom declaration melalui lisan. Nah, bedanya mungkin ketika umroh itu custom declaration-nya tetap menggunakan secara tertulis by system. Tapi untuk barang yang masuk tetap menggunakan batasan $500 tadi. Jadi bedanya cuma pas custom declaration-nya berbeda dengan yang haji, karena yang haji lebih simple, hanya tinggal bawa barangnya yang dibawa untuk luar negeri apa, declare gitu aja. Kalau yang umroh akan di adjust dulu dari sistem seperti itu. Bedanya cuma di situ. Oke, baik. Sejauh mana Bapak aturan ini dapat dipercepat untuk pelayanan jemaah haji di bandara saat kepulangan? Mungkin terkait juga dengan personil dan lain sebagainya. Kalau untuk teknis di lapangannya itu nanti kan yang mempunyai wewenang dari bea cukai gitu, Mas. Oke. Jadi biasanya sebetulnya ketika ada musim-musim tertentu itu pasti ada penanganan yang berbeda. Jadi misalnya kalau kita di DJP bulan Januari sampai April itu pasti adalah musimnya SPT itu. Jadi semua personel akan dikerahkan di sana. Dan otomatis ketika kalau kita bilang musim haji gitu ya, pasti ada perlakuan khusus karena trennya biasanya sama. Jadi di bulan tertentu ini stabil, misalnya kan mungkin dari penumpang biasa yang ingin ke luar negeri dan jemaah haji ini pasti akan melonjak. Baik di semua terminal di bandara manapun kan pasti akan melonjak ya. Nah biasanya di situ disiapkan petugas-petugas khusus seperti itu. Nah, jadi kesiapannya pasti akan beda, pasti akan ada perbedaan dari sisi personalnya. Oke, baik. Karena waktu kita terbatas Bapak, mungkin bisa disampaikan pesan yang bisa ditangkap oleh masyarakat terkait dengan perlunya mengetahui dengan ketentuan terbaru ini. Ya, baik. Jadi dengan adanya PMK 34 tahun 2025 ini, negara ingin hadir ke masyarakat, ke rakyatnya, bahwa ada fasilitas atau insentif kepada para jemaah haji ataupun penumpang yang tadi bepergian ke luar negeri. Ini adalah salah satu upaya untuk tadi bahwa negara juga memberikan fasilitas ataupun insentif tentang pembebasan bea masuk, pembebasan PPN atau PPH terhadap nilai bawaan dari jemaah haji atau penumpang dengan batasan tertentu tadi. Dan ini juga salah satu untuk memberikan pelayanan yang lebih baik dan juga untuk meningkatkan pengawasan impor. Oke, Pak Randy ada tambahan? Ada pesan-pesan mungkin? Saya rasa sama Mas, yang penting bagi jemaah yang akan menjalankan ibadah haji, kalau memang membawa barang lebih itu tidak dipermasalahkan, yang penting tinggal selesaikan aja kewajiban administrasinya. Jadi fasilitas yang diberikan untuk sementara ini dulu. Oke, baik. Berarti cepat sang lebih pada kata begitu ya. Berapapun barang yang dibawa, berapapun uang yang dibawa dari sana, selama bawa uang lebih itu semuanya bisa masuk betul. Berarti sebenarnya tidak ada barang yang tertahan ya Pak ya? Barang yang tertahan itu biasanya adalah barang yang berstatusnya itu lost and found, yang dia tidak bersama-sama langsung dengan penumpang. Dan itu ada lepas dari 15 hari itu tadi. Bisa dalam jangka waktu 15 hari, tapi ketika barang tersebut masuk dalam jangka waktu 15 hari, dokumen pabeannya itu harus lengkap semua. Dalam artian custom declaration-nya itu harus ada, kemudian seperti invoice tadi harus ada. Nah, itulah yang harus dipastikan sebetulnya yang di situ. Jadi ya mungkin ketika bisa di luar negeri silahkan, karena kaitannya dengan barang dan barang ini kalau memang dirasa penting untuk diri sendiri atau keluarga, dokumen-dokumennya dijagalah seperti itu. Jadi ketika nanti misalnya ada
Ya karena barang loss on fund kan biasanya karena ada perbedaan waktu landing gitu Mas. Iya. Kan pesawat untuk penumpang yang mana, pesawat untuk barang Barang yang yang mana, seperti itu. Jadi ketika ada misalnya sangkut di sana, ya memang dari bea cukainya pun harus melakukan prosedurnya. Nah, tolong dibantu dengan dokumen-dokumen yang untuk pembeliannya waktu di luar negeri seperti itu. Oke, baik. Sudah ada tambahan lagi Pak? Sudah? Cukup. Terima kasih Pak Randy Indrian Pratama selaku penyuluh pajak ahli pertama, juga Pak Taufik Indrianto selaku penyuluh pajak ahli muda dari Kanwil DJP Jateng 2, benar Bapak ya? Ya betul Mas. Terima kasih untuk perbincangan siang hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas, sehat selalu Bapak. Siap. Terima kasih Sama-sama. informasinya. Kami tutup mendengar demikian perbincangan kami di obrolan siang Prosapter Surakarta, dan program di Surakarta siang ini masih akan terus berjalan dan hadir untuk Anda. Terus dengan kami di Prosatukan informasi dan inspirasi.